Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati anggaran untuk program makanan bergizi gratis. Dalam era APBN 2025, makan bergizi gratis dianggarkan sebesar 71 triliun rupiah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran program makan bergizi gratis senilai 71 triliun rupiah sudah dihitung matang. Anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis pun sudah dibahas dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan masuk ke dalam RAPBN 2025. Tadi sudah jelas respons pasar terhadap penjelasan mengenai kebijakan Presiden terpilih. Hal yang tadi diputuskan sudah dibahas dengan Presiden terpilih hari Jumat yang lalu, dan dengan demikian kondisi RAPBN 2025 ini seluruhnya sudah disetujui, dan terkait dengan makan bergizi gratis juga sudah masuk dalam resource sebesar 71 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memasukkan program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025. Di tahun pertama, anggarannya dialokasikan untuk melancarkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar 71 triliun rupiah. Alokasi anggaran tersebut dicapai setelah melakukan komunikasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Di sisi lain, tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran berharap program makan bergizi gratis bisa terlaksana 100% dalam waktu singkat. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, dan tentunya kita ingin mencapai target 100% ya secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama. Selanjutnya, pembicaraan mengenai pendahuluan RAPBN 2025 masih akan dibahas hingga Presiden Joko Widodo membacakannya pada sidang di DPR RI 16 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan E-News melaporkan. Pemirsa, serangan siber ransomware ke Pusat Data Nasional sementara melumpuhkan sejumlah layanan publik, khususnya layanan keimigrasian. Pelaku serangan juga dideteksi meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dollar atau setara 131 miliar rupiah. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN turun tangan menangani serangan terhadap server Pusat Data Nasional sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Serangan cyber ini mengakibatkan terhambatnya layanan publik dalam beberapa hari terakhir, khususnya layanan keimigrasian. BSSN bersama Kementerian Kominfo dan pihak terkait mendeteksi adanya serangan ransomware jenis Brainkeeper ke server PDN. Bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Selain itu, penyerang server PDN juga diketahui meminta tebusan senilai 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah atas aksinya itu. Jadi rekan-rekan, jadi memang di web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 8 juta US dollar.
BSSN dan Kominfo masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Sementara sejumlah layanan keimigrasian yang sempat terganggu dikabarkan sudah mulai beroperasi sejak pagi tadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara. Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hingga kini baik Karen maupun kuasa hukum belum menentukan arah apakah yang akan mereka tempuh, apakah menempuh banding atas vonis hakim. Pemirsa, kita ke informasi sidang dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mana menjalani sidang lanjutan sebagai saksi mahkota pada Senin 24 Juni. Sementara itu pemirsa, jaksa KPK menilai apa yang disampaikan oleh SYL tidak lebih dari suatu alibi untuk memperkuat argumentasinya dalam persidangan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. SYL dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa ex-sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dalam persidangan, SYL mengaku baru mendengar adanya pengumpulan uang dari para pejabat eselon 1 Kementan dalam persidangan. Selain itu, SYL mengaku tidak pernah memerintahkan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, untuk meminta uang kepada para pejabat Kementan guna memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Saya kira semua apa yang ditanyakan, beliau sangat firm, menjawab itu dengan baik, lancar, lugas, tegas. Tadi kan JPU sempat mempermasalahkan mengapa tidak menggunakan uang pribadinya jika ingin clear semuanya tidak dipertanyakan oleh pihak dan sebagainya. Itu kenapa sebenarnya, Pak? Saya kira pernahkah ada menteri yang membawa uang kemana-mana? Saya kira itu tidak pernah terjadi lah. Dan kalau ada perintah atau ada yang beliau minta seperti itu, tentu bawahannya sudah bisa mampu menerjemahkan. Sementara jaksa KPK menilai apa yang disampaikan oleh SYL tidak lebih dari suatu alibi untuk memperkuat argumentasinya dalam persidangan. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Syahrul Yassin Limpo, kita menilainya sebagai keterangan saksi yang juga sekaligus sebagai keterangan terdakwa. Kalau dalam hukum pidana itu, hukum acara pidana khususnya, terdakwa itu mempunyai hak ingkar atau hak untuk tidak memberi keterangan yang sebenarnya. Tetapi kalau kami sudah memiliki begitu banyak alat bukti yang kita hadirkan di persidangan yang mendukung surat dakwaan yang kami dakwaan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo. Jaksa masih berpegang pada alat bukti dan fakta persidangan untuk menjerat Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Anggita Maura, Pandu Priyoaji, iNews, laporkan.